Yayasan Sejahtera, guru menderita, wali murid berdoa. Berdoa kuat apa enggak? Ya, Maksudnya gitu loh. ada. Nah, tapi Oke Mas, lanjut nih. Agak sensitif ini Mas. Aduh, ini apa ini sensitif? Nah, sekolah ini kan ada dua Mas. Ya, oke lah, kita setuju ya teman-teman, sekolah-sekolah ini ada dua ya. Ada sekolah pemerintah, atau bahasanya sekolah negeri, sama sekolah swasta. Nah, sekolah swasta kita bahas nih Mas. Nah, bagaimana Mas Yoga melihat persaingan antara sekolah pemerintah ini sama sekolah swasta ini? Bagaimana Mas Yoga melihat? Gimana nih Mas? Melihat dari perbandingan sekolah swasta dan sekolah negeri, ini saya berbicara bukan berarti ingin mengunggulkan dua belah pihak. Kita berbicara tentang opini saja. Oke, opini ya guys. Opini bisa diuntungkan, mungkin juga bisa menurutnya teman-teman bisa juga dirugikan. Oke. Ya karena semua tergantung menurutnya panjenengan. Nah, ini kan menurut saya dan menurut kamu. Oke toh? Oke. Nah, Oke. Jadi menurut saya, misal contoh nih, perbandingan sekolah dari pemerintah kan ibaratnya kan sekolah negeri. Iya benar. Sekolah negeri kan bukan hanya di ranah bawah saja, mungkin sekolah negeri pun sampai ranah atas. Nah, kalau menurut saya sekolah negeri itu kan mendidik calon generasinya untuk menjadi apa dan apa. Karena kebiasaan dari tersistemnya, sistem dari dulunya. Kalau misal kalau dari sekolah negeri dampaknya kan terutama mungkin dampak positifnya mungkin kesejahteraan tenaga pengajar karena dibiayai oleh pemerintah otomatis toh, dibiayai oleh pemerintah. Sebelum kerja udah dapat SK, per bulan udah cair terus ya, tinggal nunggu apa lagi dari pemerintah. Tapi kan tidak semua sekolah pemerintah begitu Mas. Saya juga baca ada oke lah sekolah negeri, tapi guru ya sama-sama apalagi guru yang modelnya guru honorer Mas. Waduh itu loh. Nah itu yang sangat disayangkan loh. Begini Vi, perjuangan guru honorer aja itu mungkin dia itu mengabdi, mengajarkan kepada anak-anak itu dengan rasa ikhlas. Yo tolonglah mungkin pemerintah bisa lihat cara prihatinnya guru honorer mengabdi beberapa puluhan tahun, mungkin ada yang sampai belum diangkat. Iya benar sekali. Dia itu ikhlas dalam mengajarkan dan juga tanpa apa ya, tanpa ngeluh walaupun pekerjaannya sangat berat. Contoh membikinkan semua dari perangkat pembelajarannya, mengajarkan anak-anak, belum lagi ya Pak Wi, misal dikomplain, wah dari wali murid misal, wah ya Allah, misal dari guru honorer dikomplain harus ini, kamu itu jadi bisa nggak sih ini, wah itu akan mengakibatkan apa? Tekanan mental. Iya benar sekali itu Mas. Misal kalau kayak kita mungkin kebiasaan cengengesan, biasa aja mungkin mentalnya, tapi ya mungkin kalau yang baperan, yang baperan hatinya gampang tersentuh. Nomor satu mungkin yang diperhatikan memang dari kesejahteraannya guru. Kalau dari pemerintah guru honorer bisa disejahterakan dengan aturan yang baik maupun PNS juga, insya Allah mungkin loyalitas dalam mendidik jos pokoknya itu loh. Ya benar. Tergantung juga dari diri kita sendiri. Oke, benar sekali. Untuk kepentingan apa dulu. Jadi kita tekankan guys dari apa yang Mas Yoga bilang. Jadi seorang guru bagaimana dia mengabdi, jangan menjadi guru profit oriented. Waduh. Itu yang menjadikan permasalahan. Nah itu. Iya Mas. Itu kayaknya saya setuju bahas itu. Gimana seorang guru itu jangan menekankan kepada diri kita sendiri. Saya menekankan. Nah, untuk menjadi seorang profit oriented. Nah, kalau pemainnya kita tekankan profit oriented itu menjadikan permasalahan. Kalau pemainnya nggak dibahas, ya wis lah. Tapi nggak semua guru gitu kan Mas, ya kan? Nggak semua kayak gitu.
Apalagi sekarang itu PNS udah dihapuskan. Apa ganti katanya P3K. P3A itu apa? P3K. Apa itu, Mas? Itu intinya P3K itu ki seperti macam PNS tapi nggak dapat pensiunan. Oh. Singkatannya apa ya? Oke. Lupa aku itu. Pokoknya intinya ini kayak gitu dengan syarat harus mempunyai NUPTK. Contohnya dalam PTK itu apa, Mas? NUPTK itu nomor tenaga pendidik ibaratnya lah, diakui dari pemerintah di daerah sebagai kan guru honorer. Itu kan mempunyai nomor juga. Oke. Nah, itu kalau udah mempunyai nomor itu bisa mengikutkan program P3K. Tapi nggak menutup kemungkinan CPNS juga akan dibuka loh. Ya, jadi sih, benar. Mungkin kan kayak gitu lagi hanya wacana. Tapi yang misal P3K, yang kasihan generasi kayak saya, yang muda-muda baru aja lulus, ya tahu belum dapat data dari Dapodik, dapat NUPTK. Nah, otomatis kan yang ikut kan yang dulunya lama-lama banget. Padahal setiap tahun itu kan menghasilkan banyak tenaga pendidik. Iya, benar. Dari berbagai macam kuliah, dari berbagai universitas. Iya. Berapa? Jadi persaingan tenaga kerja menjadi guru itu semakin tahun semakin padat ya, Mas. Nah, saya mau tanya nih. Menurut kamu kan kamu calon pendidik, apakah suatu saat kamu ingin menjadi ASN ASN atau apa, Mas? aparatur sipil negara? Oke, atau menjadi tenaga pendidik yang menjalankan sesuai hobi? Kamu seneng aja atau kamu ingin mengabdikan kepada negara? Bagaimana nih menurut kamu sebagai calon pendidik? Pandanganmu bagaimana? Kalau saya kan ini kan menjadi pendidik yang belum mengabdi kepada negara. Oke. Jadi saya nih, Mas ya, bahwa guru itu mengalami 3 fase, Mas. Ada fase mubalik yang tadi saya awal ya. Tadi sebelum kita ngomong fase mubalik itu bagaimana seorang konglomerat itu membiayai diri kita. Nah, kemudian fase birokrat. Itu maksudnya zamannya Soeharto fase birokrat terjadi itu. Bagaimana seorang guru direkrut oleh negara dan dibayar oleh negara. Jadi mungkin PNS itu zaman fase birokrat. Nah, tahun angkatan bapaknya kita pasti ya? Mas bapak saya Pak, enggak ya? 99. Oh, tahun angkatan bapak saya jadi gitu. saat brojol, blur lah. Oke, terus mengalami fase profesional. Nah, mungkin seumpamanya P3K itu tidak diadakan atau PNS tidak diadakan, bagi saya no problem. Yang penting bagaimana saya sekarang belajar menjadi seorang guru, itu bagaimana merubah sebuah sistem sekolah itu yang bagaimana cetakan generasi pabrik. Nah, itu dirubahlah. Kita bagaimana benar-benar membentuk sebuah karakter dan tidak mengandalkan profit oriented. Katanya susah tuh. Emang susah. Kita perlu berjuang. Nanti bagaimana seorang pemerintah ini membimbing kita, mengayomi kita zaman dinasti Abbasiyah ya, Mas ya. Kalau ngomong itu guru itu diperjuangkan sekali. Bagi seorang penulis dikasih masa banyak. Nah, bisa lah kita contoh dikit oleh pemerintah Indonesia. Itu, Mas. Kayak itu zaman dulu itu seperti ceritanya Jepang. Jepang kan kena bom dari Amerika. Iya. Nah, atau Hiroshima Nagasaki. Ya. Pemerintah sana kan menekankan masih banyak beberapa guru di sana. Iya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mendidik. Oh iya, benar. Mendidik generasi bangsanya. Oke, benar. Nah, itu loh. Tapi mungkin masyarakat sekarang kan mungkin kalau jadi guru itu memang harus jadi PNS. Itu karena apa? Mungkin kan orang tua, Mas. Mindset orang tua toh. Karena kan mungkin kalau PNS kan terjamin kelangsungan hidupnya. Kalau masih sama kayak saya ini nggak tahu ini kelangsungan hidupnya kan gimana. Insya Allah ikhtiar aja menjadi. Nah, penting melakukan hal yang terbaik, terus membuat hal yang terbaik, ya toh. Terus aja sampai awake dhewe keminter. Iya, benar. Selalu sinau dari kehidupannya orang lain. Siap. Wes, pokoknya kalau itu loh. Oke, Mas. Tapi saya senang itu menurut pendapatmu itu.
Tapi suatu saat apakah ingin jadi PNS? Pejuang. Oh, pejuang. Saya masih ditanamkan message orang tua saya itu Harus jadi PNS. Wah, mungkin sesama orang tua kita guru mungkin harus kayak gitu. Iya. Orang tua saya itu pas gile, kowe lulus lihat tentang CPNS kan Daftar gitu loh. Loh, aku belum jadi PNS. Kayak dulu kamu kan pernah daftar PNS juga, tapi bukan guru. penjaga penjara. Nggak apa-apa, kayak gitu loh. Kan mengabdi. Saya pun juga sama, Wi. Saya pun juga sama. Tapi gagal juga. Mungkin kita belum rezekinya. Oke, Mas. Lanjut, Mas. Nih, saya nih, Mas ya. Selesai ke sekolah negara, saya sekolah pemerintah versus sekolah swasta. Ini agak mencondong. Swasta ini yang paling gengsi sekolahnya itu dua, Mas. Sekolah Islam Sama sekolah Kristen. sekolah Kristen. Oke. Oke. Pandangannya Mas Yoga melihat sekolah Islam dengan sekolah Kristen ini bagaimana, Mas? Oke, sekali lagi teman-teman, ya bentar Mas. Sekali lagi ini adalah sebuah opini kita, kritikan bersama kita. Kalau umpamanya teman-teman tidak terima, ini adalah sebuah opini kita yang dasar pemikiran kita dan pandangan kita semua ya, teman-teman. Secara umum. Ini bukan apa ya? Bukan menjelekkan ya, satu bukan sudut, merendahkan ya, iya. bukan satu sudut. Mana yang lebih baik? Tentunya setiap agama mempunyai hal yang terbaik. Oke. Oke, lanjut Mas. Lanjut, Mas. Kalau ini loh, dari sudut pandang saya antara sekolah Islam dan sekolah Kristen, menurut saya dari semua sekolah itu mungkin mempunyai hal yang terbaik dari beberapa sistemnya. Contoh kalau opini saya dari sekolah Kristen mungkin mempunyai sistem yang sangat berbeda dengan sekolah Islam. Ya benar. Di mana sekolah Kristen mungkin banyak mengunggulkan potensi untuk anak-anaknya dengan menjamin kelangsungan hidup gurunya. Nah, secara langsung dari pihak yayasan menjamin kelangsungan kehidupan gurunya, otomatis guru itu tanpa disuruh akan loyal sendiri dalam mengajarkan anaknya, anak didiknya loh. Nah, itu di sekolah Kristen. Kalau di sekolah Islam tentunya kebijakan juga berbeda-beda. Sekolah Islam kan nomor satu itu kan kebijakannya nomor satu akhlak. Akhlak, terus mengejar tahfidz, hafalan, mungkin kan untuk pedoman hidup juga. Justru saya itu mungkin sangat terharu ketika anak-anak itu bisa hafal 30 juz, sedangkan saya itu masih belum. Iya, saya setuju. Itu dari sistem segi positifnya. Ya. Dari segi positifnya. Mungkin kalau dari segi negatifnya ada juga yang tidak menjamin kelangsungan hidup tenaga pendidiknya. Dari misal honornya, terus kelangsungan hidup kedepannya akan bagaimana. Ya, ibaratnya jika suatu sekolah memberikan perhatian yang khusus untuk gurunya, insya Allah mungkin akan menjadi anak didiknya akan menjadi anak yang generasi baik lah. Karena kita kan mengajarnya kan dengan ikhlas. Tentunya juga guru juga membutuhkan ekonomi loh, Wi. Apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, kalau sistem itu sistem dari itulah kesejahteraan. Oke. Kalau dari sistem perangkat pembelajaran mungkin berbeda sekolah Kristen dan sekolah Islam. Kenapa, Mas? Kalau sekolah Kristen mungkin bernuansa harus menjunjung akademik berprestasi untuk menjual sekolahnya. Oke. Dan melihat apa itu standar kelulusannya. Sekolah ini menghasilkan lulusan ini menjadi apa. Misal kalau sekolah swasta Islam menghasilkan apa, kelulusannya juga jadi apa. Oke. Tergantung kan dari gurunya yang mendidik. Iya. Sama
dukungan orang tua, nomor satu dukungan orang tua. Tapi tentunya kalau menurut saya sistem dari sekolah Kristen, sisi baiknya di situ. Sisi negatifnya mungkin suatu saat bisa juga gimana ya, mengedepankan karakter untuk meniru dari sekolah Islam. Depan karakter meniru sekolah Islam. Udah, kalau menurut saya. Kalau menurut kamu gimana itu? Wah. Mungkin contohnya kan kalau orang Kristen kan menirunya kan juga dari sekolah Islam untuk menjadi bahan referensi loh. Iya. Kalau menurut saya sekolah Islam itu lebih condong kepada mensekularikan pendidikan, Mas. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalau orang Kristen kan apa yang kata Mas Adi itu bagaimana dia mempunyai kurikulum sendiri. Kurikulumnya itu sudah cocok lah, tidak memberatkan seorang siswa. Tapi sekolah Islam itu kebanyakan semua mata pelajaran agama, mata pelajaran nasional, kalau pemainnya ada kurikulum dari suatu itu masukkan lagi blok jadi satu sehingga anak-anak belajar sampai sore. Wah, itu terlalu memisahkan antara pendidikan dengan agama. Jadi kayak bahasa itu mensekulerkan pendidikan. Jadi itu tertekan gitu. Oke lah, itu bagus buat anak-anak, pendidikannya bagus, agama bagus, tapi bagi anak-anak itu merasa sebuah tertekan dalam nggak mempunyai kebebasan. Nggak tekan belajar terus. Nah, sehingga anak-anak tidak ada kebebasan. Itu ya menurut pandangan saya. Yang terus, dari sekolah Islam. Semua. Oh, semua. Ya, udah bahasa. Kalau kemudian sekolah apa yang katakan Mas Yoga tadi, jadi kesenjangan pendidikan itu. Jadi guru itu sama sekolah Kristen itu diutamakan. Walaupun dia tidak punya uang, tapi dia udah menyiapkan bagaimana mensejahterakan terah gurunya. Jadi semua dibenarkan, diplek-pleki. Saya dengarkan video itu, katanya dia pernah ngajar sekolah Islam, ngajar di sekolah Kristen. Dia ngajar di sekolah Kristen itu sejahtera, jamnya cuma dikit. Satu jamnya itu cuma 8 jam itu dia dapat 1 juta ke atas gitu. Tapi dia ngajar di sekolah Kristen hampir full. Dia itu sekolah Islam. Tadi sekolah Kristen. Nah, yang sekolah Islam ini dia ngajar full cuma dibayar cuma 700 atau 800 gitu. Lah itu kan tidak mensejahterakan guru. Itu akan menjadi dampak juga loh. Dampaknya gini, di mana dalam sekolah Islam mungkin biaya masuk tinggi, kan otomatis kan nalarnya kan mungkin dari guru akan mendapatkan honor yang tinggi. Iya. Ya toh? Ya, benar. Nah, bisa jadi juga di masa kayak gini lah, di masa kayak gini contoh aja, biayanya tinggi, gurunya nggak tahu kelangsungan hidupnya, wali murid nggak tahu juga nanti kuat apa enggak. Bener toh? Ya bener. Ini yang paling sensitif menurut saya. Gimana? Menurut kamu gimana ini? Terakhir nih. Gimana ini? Paling sensitif menurut saya. Sekolah Islam itu gurunya tertekan, lembaga yayasan sejahtera. Itu yang sensitif. Wali murid apa? Berdoa. Wali murid berdoa. Jadi gini bahasanya, guru yayasan sejahtera, guru menderita, wali murid berdoa. Berdoa kuat apa enggak? Ya, maksudnya gitu loh. Tapi dia bayar tapi dia mempunyai kualitas. Oh, ini loh kualitas lulusannya. Ini loh kualitas yang terbaik. Jadi dia menjual kualitas juga beda dengan sekolah Islam. Gedungnya membesar di mana-mana, bagus, tingkat tinggi. Tetapi gurunya ya bismillah wes. Jadi kayak gini sekolah Islam itu. Kalau sekolah Kristen tuh bagaimana dia bekerja, bagaimana sejahtera, bagaimana mendirikan ini. Tapi sekolah Islam dulu Islam ini, dulu kedokteran ini dicipta ada orang Islam Ibnu Sina, bagaimana kertas ini Islam yang menemukan, bagaimana yang lainnya Islam, sehingga kita mengalami sebuah kemunduran. Tapi tahu nggak, Vi? Zaman dulu itu ilmuwan itu banyaknya dari umat Muslim. Iya, tapi para filsuf-filsuf juga umat Muslim. Bener itu. Toh? Bener. Dan itu dulu banyak mengembangkan arti filsafat pendidikannya. Iya, bener sekali. Bener toh? Ilmuwan kan dulu dari umat Muslim. Yang penemuan siapalah. Iya, bener itu. Bener. Tapi kan umat Islam sekarang itu kalau pemainnya ditekankan dari dulu itu Islam itu pernah kayak gini, Islam pernah kayak gini. Lah, sehingga anak aku dulu Islam pernah kayak gini, ya udahlah aku malas belajar. Itu yang terlalu ditekankan. Itu, Mas. Itu permasalahannya loh kalau secara umumnya saya ya. Kayak gitu
kita juga nggak bisa menilai dari sudut pandang wah berarti sekolah ini nggak baik, berarti sekolah itu nggak baik, kan otomatis kita itu kan mengkritiki kan bukan sekolahnya tapi cara sistemnya. Benar kan? Sekali. Bukan sekolahnya loh ini loh, jadi bisa digarisbawahi loh misal kita tadi berbicara kayak gitu mungkin bisa juga kita menuju sebelah pihak. Bukan guys, ini bukan itu ya. Tapi ini sebuah kritikan dari sistem loh. Cara saya memandang. Nah, itu guys. Oke guys, lanjut nih Mas. Oke, kita bahas semua pendidikan selesai. Nah, bagaimana perkembangan? Bagaimana menurut Mas juga nih sebagai pendidik ya, sebagai pegiat pendidik? Bagaimana orang tua ini memilih sekolah yang cocok pada anaknya untuk pendidikan anaknya, bagaimana cara memilihnya? Terima kasih ini sudah diutarakan sebagai pegiat pendidik. Waduh, selalu berat ini loh, pegiat pendidik. Walaupun lagi berkecimpung pendidik selama setahun, mungkin saya senang pendidikan itu karena latar belakang orang tua. Orang tua kita kan sama di bidang pendidikan. Yang hanya jadi tenaga pendidik cuma saya ini yang di keluarga. Kalau menurut saya nih, cara pandang orang tua mencari sekolah toh untuk anaknya, yang pertama dari sekolah itu ingin menjual apa sih? Ingin menjual apa untuk kemajuan anaknya. Dan anaknya itu kan misal satu ingin menjual bakat. Ya enggak, tuh di sekolah sana ada kegiatan ini, terus si anak itu mempunyai bakat apa? Misal di bakatnya musik, wah kok di sana ada musik, mungkin sekolah sana akan menjadi apa ya? Anak mungkin akan menjadi berkembang. Kalau di fase sekarang kan mungkin banyaknya kan masyarakat ingin menjadi anaknya kan pintar di berbagai banyak hal. Otomatis kan ingin mencari sekolah yang terbaik di bidang akademiknya. Jadi menurut saya kalau sekolah unggulan nggak usah banyak promosi, mungkin masyarakat akan mencari tahu sendiri unggulannya dari hal apa sih, akademik atau non akademiknya tentunya. Tapi yang paling sulit itu ketika gini Vi, di masa sekarang bagaimana cara sekolah ingin promosi. Iya, bagaimana tuh Mas? Bagaimana? Menurut Mas bagaimana? Apakah mungkin harus di era pakai promosi Instagram terus, atau kita berkunjung ke TK-TK atau berkunjung ke mana kayak gitu loh? Kan ibaratnya seperti kamu lagi SMA kelas 3 didatangi banyak berbagai universitas. Tujuannya kan untuk menarik sekolah mana yang terbaik, ya toh. Nah di masa sekarang bagaimana kayak gini ini loh, kita itu ingin menjual generasi bangsa kita, terutama di bagian pendidikan yang bagaimana. Apakah harus terjun, nanti kalau terjun terus pelanggaran PSBB di masa sekarang, terus ini gimana ini dampaknya? Apakah wes rasa sekolah saya ngenteni corona ini mendek? Nah, ini loh. Mau piye ya udah lah. Nah, yang disayangkan kan kita nggak tahu semua ini corona sampai kapan. Atau 3 tahun ini, misalnya 3 tahun yang kasihan siswa loh. Iya, benar sekali. Misal gini, misal murid saya lagi kelas 3. Ya loh, lagi kelas 3 corona terus 3 tahun. Ya, corona 3 tahun, kelas 6 juga. Tiba-tiba kelas 6. Iya, dia naik materinya terus naik, tapi kan pola pikirnya kan masih sama, masih kelas 3. Tapi menurut saya nih, di era digital ini selama masa pembelajaran daring, sekolah negeri maupun sekolah swasta menurut saya sama di masa sekarang Covid ini. Karena apa? Sistem pembelajarannya masih pakai daring. Iya, benar sekali. Dan lebih mengutamakan pendidikan dari orang tuanya. Benar. Itu dari sudut pandang saya loh. Oke. Kalau menurut kamu gimana ini loh? Wah, kalau saya itu gimana ya? Bagaimana sekolah ini mengikuti arus globalisasi itu bagi saya.
Atau umpamanya teknologi ya sekolah ya ikut teknologi, jangan terlalu condong gak mau teknologi. Misal kalau sekolahnya terpencil nggak ada teknologi, bagaimana gitu? Itu perannya urusan pemerintah. Itu perannya pemerintah. Bagaimana sekolah itu disamaratakan, ya ada kesenjangan. Mungkin tujuan apa? Posisi-posisi itu apa, Mas? Penempatan itu apa? Zonasi itu mungkin biasa semua sekolah itu sama, tapi ya ada baik ada buruknya. Menurutmu kalau zonasi itu cocok apa enggak? Contoh misal zonasi murid wes, yang lagi sekarang kan zonasi murid. Jadi di mana sekarang itu kita kalau mau mencari sekolah kan harus berdasarkan zonasi terdekatnya di alamat rumahnya masing-masing. Nah, itu menurut kamu itu baik apa enggak? Ada baik. Dulu kan kita enggak loh. Ada baik ada buruknya. Nilainya tinggi bisa memasuki itu walaupun zonasinya jauh. Ya, ada baik ada buruknya, Mas. Buruknya nih mungkin baiknya nih semua sekolah tuh sama, tidak ada kesenjangan, rata semua. Tapi buruknya ini sekolah yang pertama jadi sekolah minatan menjadi sekolah biasa. Dan guru-guru pemain sekolah minatan tuh gurunya berkualitas. Dia mohon maaf ya, belum terlalu cerdas, dia masuk sekolah unggulan bisa. Kalau umpamanya dia masuk sekolah dia cerdas tapi zonasinya sekolah jelek, dia bakal jelek. Jadi pengasahan dirinya masih kurang di situ. Situ ya, Mas ya. Kalau menurut juga kalau menurut saya kalau zonasi itu akan mengurangi dampaknya untuk siswa sih menurutku. Siswa karena kan dampak siswa orang tua itu kan ingin menyekolahkan kan sekolah yang sangat terbaik. Iya, benar. Iya toh. Terus misal anaknya bisa berbagai banyak hal, kita kalah dengan zonasi. Ya benar sekali. Ya enggak toh. Kalau menurut saya kan dampaknya mungkin di siswa. Terus kalau positifnya pemerintah kan benar seperti diutarakan kamu ini, pemerataan. Tapi di Indonesia apakah sudah rata? Mungkin dari zonasi pun belum tentu bisa rata. Contoh aja kurikulum. Ini dulu kurikulumnya KTSP, sekarang K13. Apakah semua sekolah itu banyak menjalankan kurikulum K13? Tidak sih. Menurut kamu gimana? Apakah sama rata? Enggak. Belum tentu. Iya. Kalau menurut saya loh. Iya, gitu benar. Jadi kesimpulannya, pilihlah sekolah yang terbaik sesuai minat dan bakatnya, sesuai keinginan orang tuanya ingin menjadi anak yang bagaimana untuk menjadi generasi bangsa yang mantap. Nih Mas, kalau udah masuk ke kesimpulan, closing statement untuk pendidikan kita sekarang. Waduh. Oke, siap. Pernyataan dari saya nih, pendidikan sekarang itu kalau bisa pendidikan yang menghasilkan dari segi akademik maupun non akademik. Benar. Untuk mempersiapkan tantangan kehidupan bangsa. Nggak tahu ini kita akan mengalami tantangan yang bagaimana ini tuh. Lebih berat lagi ini nanti. Benar. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Sekian, salam pendidikan. Salam pendidikan. Dah.